Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Prime. Kami masih berbincang-bincang dengan Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini dan juga dengan tim hukum Anies Mohaimin Zaid Musyafi, Wakil Ketua Tim Hukum Prabowo Gibran Fahri Bahmid dan juga tim hukum Ganjar Mahfud Firman Jaya Daeli. Saya kembali ke Mbak Titi. Mbak Titi, jadi semuanya tidak ada yang sepakat dengan apa yang Anda pikirkan. Apa tanggapan Anda dulu mengenai hal ini? Iya, paling penting itu Mas David adalah bagaimana Mahkamah Konstitusi membangun rasio desidendi di dalam putusannya. Karena apapun putusan atau amar itu kan berangkat dari argumentasi, logika hukum, pertimbangan hukum, dan penalaran hukum Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau dari sisi tebak-tebakan, ya kalau mau cari aman, tebak-tebakannya formal saja. Kalau tidak, pilihannya tiga. Tidak diterima, dikabulkan, atau ditolak. Karena begitulah undang-undang dan peraturan MK memperkirakan tipologi putusan perselisihan hasil pemilu. Nah, kalau dari tiga pilihan tadi, yang sebenarnya paling menjadi tantangan bagi Mahkamah Konstitusi di tengah besarnya perhatian publik dan juga opini masyarakat terhadap proses PHPU Pilpres, bukan hanya Indonesia ya, tapi juga dunia. Maka yang menjadi tantangan, apakah mampu Mahkamah Konstitusi menyusun rasionalitas hukum di balik amar yang nanti dia akan buat. Kalaupun misalnya amar itu apakah ditolak atau dikabulkan, kalau dia mampu membangun rasio desidendi putusan yang kokoh, solid, argumentatif, dengan rasionalitas, logika, pertimbangan, dan penalaran hukum yang kuat, para pihak mungkin tidak akan puas, atau para pihak ada yang menerima, ada yang tidak menerima, mengkritisi. Tetapi kalau rasio desidendi putusannya kokoh, itu akan mempercepat menetralisir pemahaman publik terhadap putusan MK. Nah, bagi saya sebagai seorang peneliti kepemiluan, pegiat kepemiluan, membedakan antara apa yang menjadi keinginan pribadi dengan kemudian menganalisis berdasarkan kondisi objektif. Kalau sebagai person, saya punya begitu ya aspirasi personal saya. Tapi kan ini ditanya dalam konteks analisis berdasarkan proses persidangan yang saya ikuti. Nah, apa yang saya bisa tangkap kan hanya apa yang ada di ruang-ruang persidangan. Tidak bisa melihat alat bukti, surat, atau tertulis seperti yang bisa diakses oleh para pemohon begitu. Kalau menurut Anda yang petitum 01 dan 03, kira-kira itu berarti masuk dalam nalar nggak? Artinya logikanya begitu untuk bahwa output dari MK ini putusannya akan sesuai dengan yang diharapkan mereka. Ya, kalau para pemohon itu pasti akan berteguh pada apa yang menjadi permohonannya ya. Misalnya begini, kalau saya mengkomparasikan itu dengan perselisihan hasil pilkada, Mas David ya. Di dalam perselisihan hasil pilkada, apabila ada kesalahan atau cacat formil di dalam pencalonan, itu memang ada beberapa tipologi dari putusan Mahkamah Konstitusi. Misalnya kalau ada masalah dalam persyaratan pencalonan atau persyaratan calon, itu memang Mahkamah Konstitusi pertama, dia ada yang memerintahkan pendaftaran calon ulang. Tetapi itu apabila KPU merugikan hak konstitusional si pasangan calon. Contohnya di pilkada Jayapura, atau di kemudian pilkada di Buton begitu ya. Atau kemudian ketika si calonnya yang tidak memenuhi syarat, misalnya karena berwarga negara asing, atau kemudian dia masa jeda sebagai mantan terpidana belum 5 tahun, itu memang berdampak fatal, diskualifikasi. Itu pendekatannya pendekatan preskriptif, pelanggaran yang tidak termaafkan. Yang membedakan dengan Pilpres ini apa kira-kira? Kenapa? Ya, dari yang pilkada-pilkada itu kemudian kan ini Pilpres nih. Kira-kira apa ini masih bisa? Makanya kalau dari pilkada itu apabila misalnya ada pelanggaran yang menyangkut persyaratan atau prosedur di dalam penyelenggaraan, itu memang belum pernah ada mahkamah kemudian menghilangkan hak konstitusional si calon, atau kemudian melakukan perintah untuk mengulang proses tersebut begitu ya, dalam skala yang sangat besar. Mahkamah hanya memerintahkan prosesnya diulang kalau ada calon yang sejatinya berhak lalu kemudian dieliminir oleh KPU. Maka Mahkamah memerintahkan proses pendaftaran dan verifikasinya itu diulang. Tapi kemudian mengulang untuk kemudian menegasikan
pasangan calon yang sudah diterima pendaftaran karena persoalan formil, ini analisis pilkada ya. Mahkamah tidak pernah melakukan itu. Apakah kemudian Mahkamah akan memberikan kejutan? Lagi-lagi kembali Mas David, rasio desidendinya yang harus kuat begitu ya. Rasionalitas hukumnya itu yang harus dibangun. Kalau saya kan berdasarkan alasan-alasan yang selama ini berlangsung di pilkada. Baik, nggak apa-apa. Kita langsung tanya aja ke Pak Firman. Pak Firman, gimana tuh? Belum ada sejarahnya seperti itu. Jadi apa tanggapan Anda? Dulu juga tidak ada sejarah bagi MK ketika menyentuh soal pilkada, yaitu menyentuh soal pelanggaran TSM, ada kecurangan, kemudian juga ada yang tidak memenuhi persyaratan, yang kemudian diperoleh pembuktian bahwa memang tidak memenuhi syarat. Nah, oleh karena itu bukan berarti kalau di tingkat Pilpres belum pernah ada, maka seolah-olah tidak bisa diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Kami berkeyakinan penuh ya, kami berpengharapan sedalam-dalamnya juga berdasarkan keseluruhan ekosistem permohonan, kemudian saksi ahli, saksi fakta, kesimpulan, dan juga pandangan-pandangan yang berkembang dan posisi Mahkamah Konstitusi sendiri, bahwa petitum 03 itu pada dasarnya diterima dan dikabulkan oleh Mahkamah. Jikalau melihat sosiologi persidangan Mahkamah Konstitusi, kemudian juga sosiologi putusan Mahkamah Konstitusi, memang berbeda secara maknawi dengan model sosiologi persidangan, sosiologi putusan di badan peradilan biasa yang di bawah Mahkamah Agung, baik pengadilan negeri yang berkaitan keperdataan maupun kepidanaan. Karena tetap basis utamanya itu adalah soal konstitusi dan demokrasi. Nah, untuk itu maka tentu ada pembuktian. Pemohon tentu diwajibkan melakukan pendalilan. Dan siapa yang mendalilkan, maka itu yang membuktikan. Tapi konteks ini juga tentu dimaknai oleh hakim mahkamah karena tetap terpanggil dan wajib untuk menggali keadilan kebenaran. Karena tetap dengan pendekatan keadilan substansial. Tapi hasilnya yang diharapkan oleh Anda dan tim adalah menghilangkan hak konstitusi pasangan 02 tadi kalau kata Mbak Titi bilang. Artinya seperti itu. Apakah itu artinya jadi demokrasi begitu? Iya. Karena pendekatannya adalah memang konstitusionalitas pemasangan calon itu kan tidak terpenuhi. Di dalam petitum atau di dalam basis permohonan kami, kemudian diperkuat dengan saksi ahli, seperti yang kita hadirkan, yaitu Ibu Sri Putih Arta, mantan Komisioner KPU, memang jelas-jelas itu melanggar. Itu yang kami maksud pelanggaran prosedural. Jadi misalnya jikalau disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi diputuskan, tapi kita melaksanakan hukum kan bukan berarti melanggar hukum. Nah, KPU dari segi waktu kan sudah salah. Kemudian tanpa ada hukum dasar konstitusional untuk menerima pendaftaran demikian. Nah, untuk itu maka ini bukan persoalan bahwa ini mencabut hak konstitusional. Karena sejak awal sebenarnya ini sudah menjadi bermasalah. Tapi ini dilegitimasi oleh KPU. Nah, waktu dalam persidangan sebetulnya KPU, baik KPU sendiri maupun saksi ahli kan juga tidak bisa menjawab. Kan hanya berputar-putar saja dalam soal bahwa ini putusan MK. Padahal sesungguhnya hakikat MK tidak harus memaksakan, harus dilaksanakan. Toh juga untuk ke depan bisa diterapkan. Nah, makanya kami menyampaikan di dalam petitum Bung David bahwa memang ini tidak memenuhi persyaratan, pelanggaran prosedural. Dan ini diakibatkan dari sebetulnya politik nepotisme. Ada soal abuse of power. Tetapi kan kita sudah lama bersidang berdebat soal ini. Tapi itulah argumen kami menyampaikan petitum soal munisipalifikasi. Nah, jadi kembali ke soal tadi, soal sosiologi persidangan dan sosiologi putusan Mahkamah Konstitusi yang berbeda secara diametral dengan dalil-dalil teori premis yang berlangsung di dalam pengadilan yang konvensional. Nah, dalam kerangka itu maka kami berpengharapan, kami berkeyakinan pada saya bisa diterima. Karena model Mahkamah Konstitusi, misalnya juga ya, kalau melihat misalnya MK dulu juga kita tidak pernah bayangkan, kebetulan saya ikut merumuskan Undang-Undang KKR. Itu benar-benar bukan hanya sebagian, seluruh Undang-Undang KKR malah itu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi ini salah satu memang paradigma yang selalu dibangun oleh MK. Jadi memang dari segi pengertian kita mungkin beda seperti yang difahami oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, kali ini MK memang sudah agak lebih terbuka, sudah mulai agak progresif dengan berbagai variabel-variabel tadi. Demikian, Pak Firman. Ya, baik. Terima kasih. Saya ke Pak Fahri. Nah, ini menurut Anda bagaimana? Apakah memang Anda melihat sejauh ini MK bisa mengeluarkan putusan-putusan yang
Kemudian di luar dari yang kebiasaannya dia atau sistem atau cara kerjanya gitu. Iya, tadi analisis yang disampaikan Mbak Titi itu udah bagus ya, udah benar. Saya mencoba untuk masuk dari pintu itu. Bahwa misalnya dalam prakteknya MK itu bahkan menjadi fase jurisprudence misalkan. Ada beberapa case, contoh case walaupun memang sama sekali tidak apple to apple kalau kita mencoba untuk mentransform dalam case kasus pilpres seperti ini. Misalnya ada pelanggaran yang berkaitan dengan syarat-syarat tertentu, apakah syarat belum 5 tahun menjadi narapidana, apakah dia berkewarganegaraan asing dan seterusnya. Itu kalau dalam term putusan MK itu kan sebenarnya itu pelanggaran-pelanggaran yang terkategori sebagai pelanggaran yang intolerable. Yang sama sekali tidak ada instrumen kecuali MK yang harus melakukan itu karena prosesnya sudah selesai, tahapannya telah selesai. Produk daripada pemilu itu sudah ada hasilnya. Dengan demikian yang bisa melakukan itu atau yang bisa menjangkau itu adalah melalui putusan instrumen konstitusional melalui putusan MK. Itu benar. Nalarnya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang kalau kita bicara tentang saya ingin bawa dulu ya. Ingin bawa karena saya mencoba untuk memotret apa yang terjadi dalam persidangan ini agar barangkali tidak bias debat kita hari ini. Iya. Misalnya tentang status konstitusional daripada putusan 90. Ketika kita mendebatkan itu dalam forum persidangan kemarin, pemohon, pihak terkait itu sudah mencoba untuk bagaimana mempersoalkan itu atau mendudukan itu pada porsi yang paling tepat. Apa yang terjadi dari hasil verifikasi kita kemarin atau mencoba untuk mendalami persoalan itu? Bahwa yang pertama status daripada putusan 90 kalau kita mau dudukan dalam kerangka hukum itu clear. Karena faktanya putusan 141, 145 yang tadi disampaikan Mbak Titi tadi benar walaupun bersifat prospektif bahwa kedepannya itu harus kembali lagi kepada domain DPR karena itu menjadi open legal policy dan seterusnya. Tapi pada hakikatnya putusan MK 141 dan seterusnya itu tidak pernah menganulir apa yang terjadi dengan putusan 90 sehingga dengan demikian eksistensi ataupun existing daripada putusan 90 itu tetap konstitusional dan dia berlaku prospektif. Persoalan di kemudian hari nanti pembentuk undang-undang ini mengembalikan kembali kepada ruh awal itu bukan sesuatu yang salah. Tapi bahwa produk daripada putusan 90 itu apakah bermasalah? Tidak. Karena kenapa? Sudah ada jalan keluarnya seperti itu. Ini persoalan pergeseran paradigma. Bahwa putusan 90 itu paradigma MK lain, lalu putusan 141 paradigmanya berubah kembali ke lain. Itulah yang soal. Yang sama sekali tidak bisa kita bilang bahwa kalau perbedaan paradigma seperti itu lalu mengakibatkan ada konsekuensi konstitusional terhadap status putusan 90. Itu tidak pernah terjadi. Karena kenapa dalam berbagai putusan, apakah DKPP, apakah MK dan seterusnya, itu clear. Itu yang pertama. Yeah. Lalu yang kedua, misalnya tentang persoalan, apalagi namanya, kalau itu yang mau dianggap bahwa cacat bawaan atau misalnya itu adalah penyakit bawaan, sehingga dengan demikian mau disamakan dengan Bovendigul, itu sama sekali tidak apple to apple, tidak kompatibel dengan case yang terjadi pada saat itu. Karena kenapa? Putusan 90 beserta turunannya seperti yang disampaikan oleh Bang Zaid tadi, bahwa kenapa tidak ada perubahan peraturan derivatif di bawahnya. Memang tidak ada keharusan dan tidak ekspresif verbis harus seperti itu. Karena kenapa kita kembali kepada azas bahwa kalau misalnya peraturan di bawahnya ini dianggap masih bertentangan dengan di atasnya berdasarkan putusan MK, maka dia itu tetap otomatis menjadi batal demi hukum. Yang di bawahnya itu yang batal demi hukum. Karena norma asasnya, norma dasarnya itu ada pada 169 yang telah ditafsirkan atau telah diberikan batasan oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan 90. Itu clear kalau kita debat itu sangat panjang banget gitu. Itu pertama. Yang kedua, yang terakhir, masalah misalnya pembagian bansos dan seterusnya. Atau misalnya dianggap, tadi disampaikan Bang Zaid tadi bahwa Bawaslu ini katakanlah tidak melakukan apa-apa sesuai dengan mandat hukum untuk menyelesaikan sengketa itu. Saya iri pada saat itu yang bertanya, misalnya untuk kasus Bovendigul, apalagi namanya Gunung Kidul. Saya bertanya kepada saksi-saksi itu, ada yang merasa diintimidasi oleh Pas Pampres, ada yang merasa diintimidasi oleh berbagai pihak, lalu ketua PDIP itu melaporkan dan seterusnya. Saya tanya pada saat itu, apakah Anda melaporkan ini atau menindaklanjuti kepada lembaga yang berwenang? Apakah kepolisian, apakah ke Bawaslu? Tidak, kami cuma melaporkan kepada pimpinan partai politik. Dengan demikian, kami berpendapat bahwa seluruh persoalan itu mereka telah melepaskan haknya untuk mempersoalkan itu secara berjenjang. Lalu persoalannya saat ini, semua masalah yang telah diselesaikan dengan cara seperti itu, lalu di bawah untuk Mahkamah Konstitusi memberikan kewenangan atau menafsirkan situasi itu. Itu yang bagi kita sebenarnya kadang-kadang itu sedikit janggal dan kadang-kadang kita anggap bahwa salah alamat seperti itu. Jadi mohon maaf, barangkali kami kira bahwa MK nantinya akan sudah bisa memilah dan memilih
fakta-fakta yang tersaji di depan persidangan itu untuk bagaimana bersikap tentunya. Baik. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih. Terakhir ke Pak Zaid, sanggahan Anda mungkin mengenai apa yang disampaikan tadi. Ya, yang pertama, kami dari 01 tidak pernah mempermasalahkan putusan MK 90, Bang. Mohon izin, Bang Fahri. Jadi yang kami permasalahkan adalah putusan 90 itu harus ada turunan perubahan peraturannya dalam bentuk PKPU. Karena itu perintah undang-undang pemilu. Apakah kalau kita bilang asas erga omnes atau asasnya dia langsung berlaku, ya betul memang langsung berlaku, tapi ada perubahannya mekanisme berlakunya. Disitulah saya sudah jawab tadi bahwa ada azas gitu loh, ada asas yang menjadi panduan jika terdapat kontra legem. Kalau terdapat begini, itu kita gunakan azas bahwa yang paling dipakai adalah putusan MK itu sendiri karena asasnya lebih tinggi daripada PKPU. Dengan demikian PKPU itu yang harus dianggap batal demi hukum sepanjang dengan syarat gitu. Ya, sekarang gini Bang, kalau memang KPU memahami itu asasnya harus berlaku secara langsung, kenapa dari KPU berdasarkan saksi fakta kami yang pertama, Dr. Patra Enzen, dia menyampaikan permohonan perubahan PKPU tersebut ke Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham. Artinya KPU sendiri paham, harusnya mekanismenya dirubah dulu PKPU-nya baru dijadikan dasar dalam menetapkan pasangan 02. Nah ini kan yang ada langkah atau tahapan atau step yang tidak dilakukan KPU. Nah ini bagi kita adalah cacat formil yang mutlak gitu. Nah itulah pandangan kami Bang. Kalau kita berbeda saya rasa nggak ada masalah ya Bang ya. Nah terus yang kedua, mengenai kita coba kembali dulu deh kepada Undang-Undang Dasar. Kita baca lagi. Presiden itu boleh memimpin berapa lama periodenya? Itu kan 5 tahun dan boleh diperpanjang 5 tahun lagi. Faktanya hari ini apa? Setelah 5 tahun dia yang menentukan. Ini kan pandangan kami. Makanya kita bilang ada pelanggaran konstitusi serius, ya kan? Nah, ini dia yang menentukan, ya kan? Yang dekat sama dia adalah yang faktanya sekarang menjadi calon atau yang dimenangkan. Nah ini yang menjadi catatan bagi demokrasi kita Bang. Kalau kayak gini untuk apa kita pemilu 5 tahun lagi? Ini tolonglah kita untuk yang ini sama-sama aware gitulah. Kalau jabatan 5 tahun boleh menambah lagi 5 tahun, kalau tidak boleh selanjutnya atau periode ketiga, artinya apa? Artinya ada calon lain yang dipersilakan oleh bangsa dan berdasarkan konstitusi ini boleh untuk melakukan pencalonan dan dia harus bertanding secara fair. Nah kalau kayak gini, bansos itu kan sudah jelas. Kita sudah naikin bukti Bang di persidangan. Apa kata Pak Zulhas di Kendal? Bansos itu dari siapa? Pak Jokowi. Gibran anaknya siapa? Pak Jokowi. Yang senang Pak Jokowi silakan milih Gibran. Nah ini kan fakta persidangan yang udah kita naikkan Bang. Dan itu sudah kita jadikan bukti. Nah kalau seperti ini, kapan Bang yang lain ini punya hak yang sama untuk berproses menjadi pemimpin di bangsa ini? Kalau semuanya didasarkan pada kedekatan pihak incumbent. Ya ini kan tidak berdasarkan penyampaian pada sidang pertama oleh capres kami, Indonesia dalam persimpangan jalan. Karena apa? Mahkamah Konstitusi harus menentukan apakah praktek demokrasi pemilihan presiden akan berjalan seperti ini ke depannya. Baik Pak Zaid, terima kasih juga untuk pandangannya. Tapi ini memang semua pandangannya masing-masing memiliki dasar tersendiri masing-masing begitu dan kita menghargai dan kita lihat. Tapi tidak juga loh, karena kenapa Pak Firman? Pasal itu tadi itu tidak mutlak dilaksanakan karena ini tidak ada keadaan darurat yang harus dilaksanakan soal putusan MK. Tapi ini kan dipaksakan oleh KPU untuk memfasilitasi pasangan calon tertentu. Itu loh Bung Fahri, itu tidak dalam keadaan darurat yang memaksa harus dilaksanakan. Seperti itu persoalannya. Walaupun asas itu ada ya, asas itu ada. Tapi kan ini tidak ada darurat. Dan terkesan memfasilitasi pasangan tertentu. KPU diperuntukkan untuk tertentu. Baik Pak Firman. Baik, terima kasih juga sudah memberi penjelasannya di situ. Namun memang ini waktunya sangat terbatas, kita sudah habis waktu, tinggal 1 segmen lagi. Oleh karena itu kita sudahi dulu dialog kali ini. Tapi terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami, Mbak Titi. Terima kasih juga Pak Firman, Pak Zaid dan juga Pak Fahri. Terima kasih sudah bergabung di Sindo Prime. Dan kita lihat seperti apa nanti putusan MK di hari Selasa nantinya. Dan semoga semua apa yang diputuskan boleh kita terima sama-sama dan kita jalani. Terima kasih, selamat malam dan salam sehat selalu. Terima kasih. Mbak Titi, Bung Fahri.
Ya, Terima kasih. selamat malam. Mas.